Halo, selamat siang, masih di channel Agus Maryadi, channel khusus perjalanan bus dan kereta. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Oke, di hari ini saya akan melakukan trip perjalanan kereta api dari stasiun Wates Kulon Progo. Pada hari ini saya akan naik kereta api Mataram New Generation Stainless Steel. Oke, ini kereta Mataram itu dari timur di jalur 3 ya. Tadi informasi juga di jalur 1 dari arah barat akan segera masuk kereta api bandara dari Bandara YIA ke Wates, berhenti sejenak kemudian ke stasiun Yogyakarta. Di sini adalah ruang tunggunya ya. Tapi itu penumpangnya di peron 1, sedangkan saya yang di sebelah sini di jalur 3 ya. Kereta api Mataram New Generation Stainless Steel. Seperti apa keretanya kita nantikan bareng-bareng ya. Sudah sedikit terlihat itu lokomotifnya. Kereta api Mataram. Kereta api Mataram New Generation, Solo Balapan, Pasar Senen. Ada 2 eksekutif di depan, kemudian ekonomi 1, kemudian ekonomi 2, ekonomi 3, gerbong makan, dan dilanjut ekonomi 4, 5, 6, dan 7 ya. Kita tunggu dibukanya pintunya. Ini karena dibuka secara otomatis. Nah. Oke, yang ini adalah kereta api bandaranya ya. Kereta api bandara di jalur 1, kemudian di jalur 3 adalah Mataram. Yang saya naik ini adalah kereta api Mataram. Keren sekali ya. Baik, saya masuk dulu ke gerbong saya. Oke, ini adalah gerbongnya ya. Ekonomi 3 seperti ini. Oke, sebelum masuk ke area tempat duduk saya, kita nantikan dulu ya. Ini karena pintunya belum tertutup. Sudah ada semboyan 40, 41 dan semboyan 35 dari kereta api Mataram ya. Kita nantikan pintunya tertutup secara otomatis dari pusat. Ini sudah mulai berjalan. Yaitu kereta bandaranya masih di jalur 1 ya. Berhenti di jalur 1 mau ke arah timur. Nih, tertutup otomatis. Kereta api Mataram. Ini adalah gerbong saya, gerbong 3. Oke. Kita lihat dulu ya keluar sebelah sini. Sudah jalan ke arah barat. Dari stasiun Wates menuju ke arah barat atau ke arah Kutoarjo ya.
Pelan tapi pasti ternyata ini keretanya. Di sini ada palang kereta atau yang disebutnya tetek ya, kalau orang sini nyebutnya tetek wates Kulon Progo. Oke, sebelum saya masuk saya pengen mencoba toilet ya. Kita lihat di sini, yang kanan adalah warna pink, itu toilet wanita, dan yang biru adalah toilet pria. Kita lihat dulu yang cewek ya seperti apa. Kita dorong. Ini adalah toilet kereta api Mataram untuk wanita ya. Ada shower, ada kloset, ada tisu tempat sampah, foot washer, kerannya, ada rush back roll ya, sabunnya. Wah, mantap, ini kacanya gede. Kita tarik lagi ya, kita seperti ini ya. Oke, dikarenakan toilet prianya ada yang mau pakai ini barusan, saya masuk aja ke gerbong saya dulu ya. Ini saya di gerbong 3 nomor 18A. Ternyata malah dapat jendela ini full kaca ya. Yang nomor 17 tuh malah kurang mendapatkan kaca, terhalang sedikit oleh tembok. 16A pun juga iya, sama ya. Nih, cuma yang 18D di sini tidak mendapatkan tirai atau korden ya. Ini adalah kosnya paling belakang. Kalau yang mendapatkan full kaca jendela adalah 15. Nah, mantap ya, full. 14 agak sedikit terganggu. Maju lagi. Ini adalah kelas ekonomi ya. Oke, di tempat duduk saya nomor 4D, gerbong 3. Ini adalah tempat duduk saya. Nomor 4 dari depan ya, dari pintu. Yang di sini yang 1B, 1A itu yang tidak mendapatkan tirai. Jadi tadi kebalikannya ya. Yang 18D tadi yang belakang sana tadi tidak mendapatkan tirai. Yang ini yang tidak mendapatkan tirai adalah 1A, 1B. Sedangkan 1C, 1D mendapatkan tirai. Jalan lagi saya ke depan. Buka, pencet. Nyoba tadi karena belum mencoba toilet prianya yang biru ya. Ya. Ini toilet prianya sama ya dengan yang cewek tadi, ada foot washer, kran, tisu, klosetnya, showernya, tekan untuk menyiram, sabun, kaca ya. Seperti itu, kita masuk ke gerbong 2. Gerbong 2 ini 13A ternyata terhalang ya ininya, pandangannya. 12 agak lumayan, yang gede itu malah 11 nih. 11A pandangannya cukup gede buat melihat pemandangan keluar. Jalan lagi ke depan. Full kaca adalah 3A. Gerbong 2 kereta api Mataram. Sudah di gerbong 1. Nomor 18A. Di sini mendapatkan full kaca jendela, pandangan keluar. 17 seperti yang tadi ya, tidak kurang mendapatkan yang enak, agak terhalang. Kemudian 18D di sini malah mendapatkan tirai ya, juga full kaca, cuma posisinya paling belakang. Kita jalan lagi ke depan. Ini cukup full kaca jendela, 11A. Enak, kita coba duduk ya.
Nah, ini 11A. Gerbong 1. Seperti ini nih. Oke, jalan lagi ke depan. Sekarang saya di gerbong makan kereta api Mataram New Generation. Ternyata ada di belakang eksekutif 2 dan di depan ekonomi 1 ya. Ini adalah gerbong makannya. Mewah banget ternyata ya. Ini gerbong makannya kereta api Mataram New Generation. Berada di antara eksekutif 2 dan ekonomi 1, berada di tengah-tengahnya. Di sini dijual aneka makanan dan minuman ya. Lengkap, ada trolinya juga ini, nanti muter ke area tempat duduk gerbong ujung sampai ujung. Ternyata depannya adalah eksekutif ya, itu kelihatan. Ini tutupnya tertutup, pintunya otomatis. Oke, balik. Ternyata di sini ada musolanya, ada di dekat gerbong makan. Oke, masuk lagi. Ekonomi 2. Lanjut lagi. Sudah di gerbong saya adalah gerbong ekonomi 3. Nomor 4 ya. Saya sudah di gerbong saya adalah gerbong ekonomi 3 nomor 4D, ekonomi 3. Saya juga mendapatkan lumayan ya, cukup full kaca jendela di sini untuk memandang keluar, tidak terhalang oleh dinding atau pembatas antar kaca ini. Kereta api Mataram New Generation. Untuk kereta ini tuh fasilitasnya yang paling keren adalah depannya adalah PIDS atau papan informasi digital ya. Ada tulisan informasi kecepatan 113 kph, 23 derajat. Sekarang saya baru sampai stasiun Jenar tadi ya. Next stop, berhenti selanjutnya di stasiun Kutoarjo 10.31. Kemudian ini perjalanan hari ini ada tulisannya jam 10.21 dari Senin 19 Mei tahun 2025. Tujuan akhir Pasar Senen jam 16.36. Itu ada tertulis nama kondektur dan juga nomor kontaknya atau nomor WA-nya. Keren sekali ya, kereta api Mataram. Kutoarjo 10.31, Kebumen 10.54, Gombong 11.12, Kroya 11.35. Ini keretanya tuh cukup kenceng ya, untuk di kelasnya itu ekonomi campuran tuh kenceng. Di sini ada yang namanya gantungan atau orang Jawa sebutnya cantelan. Cantelannya kalau dipakai itu kita tekan atau push, tekan kemudian tarik, lepas untuk tidak memakai lagi. Seperti itu. Tempat saya juga ada. Seperti ini ya. Di masing-masing seat ada. Kemudian di bawah sini ada lubang charging, colokan ya listrik ini. Ini kalau membawa adaptor ya, kalau bisa buat ngecas laptop, HP, tablet. Tapi kalau cuma membawa kabelnya doang, tidak bawa adaptor, bisa menggunakan yang sebelah sini di antara pembatas antar kursi ini. Kita angkat dulu pembatasnya ke atasnya. Bawah sini ada lubang USB. Nah, ini ada dua tipe ya, yang kecil sama yang besar, bisa digunakan. Jadi di setiap
kursi kanan dan kiri, di tengah-tengahnya ada ini lubang USB. Kita tutup lagi, kemudian pembatasnya kita turunkan. Ini kelas ekonomi ya. Di sini ada tempat leher, atau kalau tidur duduk itu tidak begitu pegel ya, jadi tidak kayak ekonomi biasa. Kalau ekonomi biasa itu kan kursinya stainless biasa itu rata, kalau ini di sini ada lekukannya, jadi lebih nyaman ketika tidur itu atau duduk itu, leher tidak begitu pegel. Kemudian seperti yang di depan tadi ya, di depan tadi kan ada yang duduknya hadap-hadapan. Itu tadi tuh itu adalah permintaan dari penumpang ya. Jadi sebenarnya tuh kursi ini tuh full maju semua, tidak ada yang mundur. Tapi ketika orang itu kepengen penumpang itu duduknya dihadapin atau satu keluarga hadap-hadapan, bisa tekan di bawah ini, tuas ini, kemudian kursi diputar, jadi bisa berhadap-hadapan. Cuma kalau saya, karena saya itu berangkatnya tidak bersama keluarga, cuma sendiri, itu saya lebih memilih kursinya maju aja ya, lebih enak. Jadi tadi ketika ada penumpang yang pengen satu keluarga nih 4 orang hadap-hadapan, kursi ini bisa dihadapin, yang ini maju ke depan, yang ini maju ke mundur, bisa tuas di bawah ini. Kemudian kemiringan kursi bisa itu pakai itu, di sini juga ada. Kalau yang sebelah sana, yang ini punya saya, kemiringan bisa ketika tekan atau ditarik untuk kemiringan tempat duduk, apakah agak tegak kayak gini atau agak miring seperti masnya ini. Seperti di depan saya ini agak miring sedikit ini itu menutup otomatis ya, jadi ketika kita pencet tombol itu akan membuka sendiri. Lalu kalau kita tinggal, itu pintu itu akan menutup sendiri, tapi kalau kita pencet lagi juga akan menutup sendiri ya. Jadi lebih aman, lebih safety, dan lebih nyaman. Kebisingan perjalanan keretanya juga sedikit berkurang ya, lebih, dan sangat seperti tidak mendengar gesrekan ya. Biasanya itu kalau kelas ekonomi biasa itu pasti terdengar, kalau yang ini lebih nyaman, enak, walaupun ini adalah kelas ekonomi ya. Kalau yang eksekutif tadi yang depan tadi, tapi berhubung barusan ngelewatin jembatan, jadi agak berisik geruduk-geruduk gitu ya. Ya, ini yang jual makanan dan minuman tadi sudah sampai ke gerbong saya, gerbong 3 ya. Jadi sebenarnya tidak harus ke gerbong makan ya, karena nah ini informasi, sebentar lagi sampai stasiun Kutoarjo. Ya, itu tadi informasi, kereta ini akan tiba di stasiun Kutoarjo sebentar lagi ya. Kutoarjo 10.31 ya, 3 menit lagi. Ya, ini pramugarinya melayani dengan sepenuh hati ya, ramah banget. Ketika ada yang menanyakan makanan dan minuman, dijawab dengan penuh keyakinannya. Ini sebentar lagi stasiun Kutoarjo. Oh iya, kembali ke tadi, ketika kita malas ke gerbong makan, kita bisa membeli makanan dan minuman di troli yang berjalan di bak-bak ini ya. Tapi andai kata pengen makan di gerbong makan, juga dipersilahkan. Kalau kelas ekonomi emang lebih nyamannya tuh makan di gerbong makan ya, karena di sini tidak adanya meja. Ternyata balik lagi ya, mungkin tanggung ini, mau istirahat di tengah dulu. Ya benar, ternyata petugas pembawa troli tadi, pramugarinya, dia memarkirkan trolinya di antara sambungan gerbong ya, di situ. Karena di sini mungkin nanti akan mengganggu perjalanan, jadi lebih memilih parkir di situ. Ini sudah memasuki stasiun Kutoarjo ya. Sana itu ada, sudah terlihat
masuk stasiun Kutoarjo. Ya, ini stasiun Kutoarjo. Ini berhentinya di jalur 1. Ini ada peron tingginya, jadi keluar itu langsung mendapatkan peron. Stasiun Kutoarjo. Mantap, keren sekali ya. Oke, kita coba keluar dulu, kita lihat di luar seperti apa. Nah, seperti ini. Berhenti. Oke, ini adalah keretanya, Mataram Solo Balapan Pasar Senen. Sedang berhenti di stasiun Kutoarjo di jalur 1 di peron tinggi ya. Mantap, keren sekali ini. Agak begitu lama ini berhentinya di stasiun Kutoarjo. Jadi saya keluar dulu ya. Keren keretanya. Nih, stasiun Kutoarjo. Stasiun Kutoarjo. Ini mana belum ada pemberitahuan, saya pengen jalan-jalan dulu keluar stasiun Kutoarjo. Oke, sudah jalan dari stasiun Kutoarjo, berjalan ke arah barat atau menuju Kebumen. Ya, Kutoarjo cukup agak lama ya di Kutoarjonya ketimbang yang di Wates tadi. Yang di Wates cepat banget. Kutoarjo. Oke, sudah jalan. Kembali lagi. Ini ada perpindahan rel ya, jalur, jadi agak berisik. Melewatin sungai. Sini ternyata ada terminal ya, terminal Kutoarjo. Posisinya ternyata dekat dengan stasiun Kutoarjo. Oke, perjalanan dilanjutkan dan ini petugas pramugari membawa troli juga memaksimalkan bawa makanan dan minuman. Jadi bagi teman-teman yang bisa pengen membeli makanan itu bisa membeli di sini ya, di petugas. Ini trolinya ada nasinya, ada cemilan ya. Ini adalah makanan dan minuman yang dijual. Petugas banyak udah berjalan ke arah sana ya, ke arah Gerbong 4 karena ke belakang ini. Menaruh barang di sini ada, di sini setiap porsi ada, di sini ada trash bagnya, waste bag ya. Waste bag itu adalah kantong kertas ya, atau untuk mengurangi penggunaan kantong plastik ya. Jadi di sini disediakan kantong kertas. Nah, ini bisa digunakan buat wadah. Masing-masing tempat duduk disediakan. Di sini bawah juga ada lampu keren. Ini kelas ekonomi, masih bisa selanjar ya bahasa Jawa. Tapi kalau untuk yang eksekutif perbedaannya di sini ada pijakan kaki dan di sini ada mejanya kalau yang kelas eksekutif ya. Perbedaannya itu.
Oke, ini adalah kereta api Mataram New Generation. Untuk di kelasnya atau di kelas campuran, ini adalah kereta api yang paling kencang ya untuk di kelasnya. Di kelas campuran. Kelas campuran itu adalah ada eksekutifnya dan ekonominya. Kereta Mataram itu terdiri dari 2 eksekutif dan 7 ekonomi. Ini saya rekomendasikan bagi yang pengen perjalanan efisien ya, waktu dari Jogja mau ke Jakarta, silakan beli tiket kereta api Mataram. Perjalanannya cukup singkat ini, dari stasiun Yogyakarta jam 9.41 dan sampai stasiun Pasar Senen itu jam 16:36 atau 6 jam 55 menit. Tercepat di kelasnya ya. Ada sebenarnya yang lebih cepat, yaitu kereta api Madiun, itu lebih cepat ya. Cuma kereta itu masih ekonomi biasa. Jadi dia itu kecepatannya waktunya 6 jam 51 menit, 4 menit lebih cepat ya ketimbang Mataram, tapi kursinya tidak seenak ini. Jadi dia masih ekonomi stainless biasa ya, bukan new generation. Kalau yang ini udah new generation. Jadi kalau saya sih sangat rekomendasikan sekali ya, silahkan naik kereta api Mataram. Selain kencang, tempat duduknya juga sangat nyaman dengan harga 350.000. Yogyakarta Pasar Senen ya, 6 jam 55 menit. Mantep kan, kencang banget ya. Timbang kereta ekonomi lainnya seperti Fajar Utama atau Bogowonto atau Bangun Karta atau Senja Solo, Senja Jogja itu juga lebih kencengan ini ya, dan lebih nyaman ini karena ini udah new generation. Dalam perjalanan kali ini saya tuh tadi naik dari stasiun Wates, nanti akan turun di stasiun Cirebon. Dari Wates itu jam 10:08 dan nanti turun di stasiun Cirebon itu jam 13:53 atau jam 2 kurang 7 menit. Itu harga tiket yang saya bayar adalah 265.000. Kalau pengen tripnya irit itu bisa menggunakan Tarsus ya, atau tarif khusus 2 jam sebelum. Dari Yogyakarta sampai Purwokerto itu kelas ekonomi lebih murah ya, hanya dengan 140.000 ya Yogyakarta Purwokerto. Cuma ini tadi saya beli tiketnya tiket reguler biasa ya, 265 Wates Cirebon ke Jaksan. Ini masih terpantau hujan di luarnya, jadi blur ngelewatin sawah ya dalam perjalanan Kutoarjo ke Kebumen. Oke ya, ini sekedar informasi bagi teman-teman yang pengen ngejar waktu. Angkatan pagi tercepat ya di kelasnya, di kelas ekonomi campuran adalah kereta api Mataram. Bagasinya luas, AC-nya dingin, lampunya keren banget ya. Mantap ini, keren banget. Saya rekomendasikan sekali ya. Teman-teman bisa naik kereta api Mataram Solo Balapan Pasar Senen. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video dari saya, yang sudah like, komen, subscribe, bunyikan lonceng. Saya apresiasi tinggi ya, terima kasih sekali. Dan juga bagi teman-teman yang pengen bertanya-tanya, silahkan isi di kolom komentar ya. Mau bertanya tentang trip hari ini, tentang kereta Mataram atau perjalanannya, silahkan isi di kolom komentar. Atau bagi teman-teman yang pengen request ya untuk direviewkan kereta lainnya atau perjalanan lainnya atau bus dan kereta ya, silahkan isi di kolom komentar di channel Agus Maryadi, channel khusus perjalanan bus dan kereta. Nantikan video-video saya selanjutnya ya, video yang pastinya menarik seputar perjalanan kereta, karena di sini semua cerita tentang kereta ada lengkap. Oke, terima kasih ya. Selamat siang dan sampai jumpa. Senin 19 Mei tahun 2025. Trip perjalanan kereta api Mataram, stasiun Wates, stasiun Cirebon. Terima kasih.